Selamat pagi Pak Fajar, juga Mas Andika sebagai asisten dosen. Kami dari kelompok yang mengerjakan final project tugas manajemen perangkat lunak kelas C semester Gasal 2020 dengan nama proyek kami Sistem Informasi Manajemen Logistik atau disingkat SIML. Dengan anggota kelompok ada Syuban Fakria NRP 42, Venat NRP 81, dan saya sendiri Alberto Sanjaya NRP 150. Kurang lebih dalam dokumen proyek yang kami buat terdapat 4 buah dokumen, di mana yang pertama ada kerangka acuan kerja, berikutnya ada manajemen waktu, manajemen biaya, serta manajemen sumber daya. Untuk kerangka acuan kerja, latar belakang yang kami angkat adalah perusahaan logistik merupakan perusahaan yang memiliki fungsi untuk melakukan manajemen terhadap aliran barang dan material. Secara luas, tujuan utama logistik dalam sebuah perusahaan adalah mengatur agar barang atau material dapat sampai pada tujuan dalam kondisi, jumlah, waktu yang tepat. Disinilah dibutuhkan sebuah sistem dan peran yang bagus dari tim logistik perusahaan untuk mengoptimalkan performa dan kemampuan meminimalkan biaya operasi. Oleh karena itu, proses manajemen dan dalam perusahaan cukup rumit dan memakan biaya yang cukup besar jika dilakukan secara konvensional, sehingga sistem informasi manajemen logistik ini membantu perusahaan dalam melakukan monitoring jadwal penugasan pegawai serta menentukan lokasi pekerjaan yang bersangkutan. Tujuan yang kami angkat adalah untuk mempermudah dalam melakukan monitoring penjadwalan, penugasan pegawai yang bertanggung jawab, dan juga lokasi pekerjaan yang bersangkutan. Sasaran dari proyek kami adalah untuk perusahaan logistik yang sedang membutuhkan aplikasi guna melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang dilakukan pegawai perusahaan yang bersangkutan. Untuk sumber pendanaan yang diperkirakan membutuhkan biaya dengan estimasi 100 juta yang bersumber dari biaya pembuatan fasilitas berupa aplikasi mobile web yang disediakan oleh stakeholder. Untuk lingkup lokasi fasilitas dan alih pengetahuan, yang pertama adalah lingkup. Lingkup di sini ruang lingkup dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh tim pengembang terdiri dari tahapan sebagai berikut: perencanaan dan persiapan pengembangan sistem informasi, kemudian ada analisis dan evaluasi terhadap sistem kebutuhan, perancangan sistem, pengisian data akun administrasi oleh tim pengembang, pelatihan bagi administrator dan pengguna, pengisian data pengguna oleh administrator, uji coba operasional, validasi data, perbaikan kekurangan kesalahan sistem, dan penyusunan laporan dan dokumentasi sistem. Lokasi yang digunakan untuk pengerjaan itu dilakukan di daerah Surabaya ataupun dengan cara remote. Fasilitas yang disediakan adalah tempat pengerjaan serta makan minum snack. Untuk alih pengetahuan dilakukan dengan cara pendampingan yang dilakukan oleh project manager terhadap semua tim yang terlibat. Metodologi yang kami gunakan terdiri dari 3, yaitu Agile, Kanban, dan Scrum. Agile sendiri merupakan metode yang paling sering dipakai guna untuk memecah suatu proyek ke beberapa iterasi dan bekerja pada satu iterasi sambil menerima feedback. Kemudian Kanban sendiri menggunakan Kanban board yang memecah proyek menjadi beberapa tugas. Dan yang ketiga adalah Scrum, merupakan pengembangan dari Agile dengan beberapa langkah tambahan. Untuk jangka pelaksanaan dari pembuatan aplikasi kami memerlukan waktu sekitar 3 bulan, di mana untuk pengerjaannya dimulai sejak Desember 2020 sampai dengan akhir Februari 2021. Untuk kualifikasinya, keamanan dan kerahasiaan data terjamin, sistem keuangan yang dapat diandalkan, integrasi antara wilayah penugasan dengan pegawai yang bertanggung jawab, integrasi antar lokasi pekerjaan, data yang diinputkan terjamin kerahasiaannya, menggunakan metode yang baik dan terarah, menetapkan sistem tracking jadwal, komitmen terhadap pekerjaan, kemudian
untuk tenaga ahli yang diperlukan yaitu ada project manager sendiri, back-end developer, web designer, programmer, app designer, infrastruktur, dan dokumentasi. Untuk keluarannya itu ada berupa aplikasi web yang telah terdeploy ke server, dokumentasi hasil analisis, desain, dan konfigurasi sistem, program dengan source code, manual teknis, bug fixing, serta pemeliharaan server. Untuk pelaporan, terdapat 4 laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan interim, laporan akhir, serta laporan mingguan sesuai dengan hasil rapat. Yang berikutnya untuk manajemen waktu, terdapat 6 aktivitas yang dilakukan, yaitu pertama pengadaan lisensi, kedua instalasi server, ketiga migrasi data, keempat uji coba penerimaan, kelima pendampingan, serta yang terakhir ada transfer pengetahuan. Untuk fiturnya ada 5 buah fitur. Yang untuk fitur utama yang kami kembangkan adalah menampilkan detail penjadwalan, menampilkan pegawai yang bertanggung jawab terhadap sebuah penugasan, serta menampilkan lokasi pengerjaan. Untuk web breakdown struktur kurang lebih berisi sama seperti aktivitas yang dilaksanakan pada manajemen waktu. Dan berikut adalah timeline manajemen waktu yang kami gunakan, dimulai dari Desember hingga Februari. Untuk manajemen biaya, di cost planning kita mendapatkan total sebesar 914 juta. Kemudian untuk di cost estimating kita mendapatkan 914 juta, dan untuk cost budgeting mendapatkan angka sekitar 914 juta. Dan berikut untuk grafik cost controlling-nya yang dihitung per minggunya. Dan yang terakhir, manajemen sumber daya. Untuk tugas-tugas dari setiap perorangan yang ada di manajemen sumber daya terdapat seperti pada rincian tabel berikut. Di mana untuk jabatan project manager dipegang oleh Subhan Takria, untuk web designer oleh Venat, untuk web back-end designer oleh saya sendiri, untuk programmer ada Sutarjo, untuk app designer ada Armando, untuk infrastruktur ada Rido Alifianto, dan yang terakhir untuk dokumentasi ada Bambang Sunowanto. Berikutnya adalah prototipe yang kami kembangkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi kami. Untuk halaman pertama adalah halaman login. Di sini user atau admin itu harus memasukkan email atau username serta password untuk melakukan login. Apabila belum, bisa melakukan register terlebih dahulu. Untuk register, harus menginputkan email atau username, phone number, password, dan retype password. Setelah itu akan melakukan register. Nah, sekarang kita kembali ke login, terus kita tekan tombol login, akan tampil ke halaman utama. Di halaman home ini ada tulisan selamat datang, serta beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi seperti staff list, staff task, schedule, dan location. Untuk keempat fitur ini bisa dilihat di bottom bar di bagian bawah ini. Untuk icon-iconnya, dan yang tengah ini untuk kembali ke home. Kemudian untuk hamburger button yang ada di pojok kiri atas, itu ketika ditekan akan muncul overlay dari beberapa fitur lain. Ada home, tutorial, upload, profile, settings, dan logout. Ketika logout akan kembali ke halaman login. Lalu untuk profile akan muncul profile dari admin yang sedang login. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu untuk fiturnya. Untuk yang staff list, bisa ditekan pada menu yang hitam atau di icon orang. Kita tekan, ini akan muncul list dari staff yang ada di perusahaan kita. Lalu kita klik, akan muncul detailnya. Terus kita close. Lalu kita kembali ke home lagi. Untuk staff task, untuk di bottom bar-nya itu icon nomor 2 dari kiri. Terus kita klik, akan muncul task yang di-assign ke user tersebut. Atau kita akan meng-assign ke user tersebut. Ini ada kita pilih tasknya, terus kita cek, lalu akan assign ke user tersebut. Terus kita kembali lagi.
Sekarang untuk fitur schedule, di bottom bar menu yang paling kiri itu gambar jam, kita klik, akan muncul penjadwalan. Di sini ada kalender, terus tambah jadwal, serta jadwal yang sudah ditambah. Lalu kita klik tambah jadwal, akan muncul overlay untuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan nomorasi. Lalu kita klik tambah, dan akan tertambah ke list di bawah ini. Kita kembali lagi, dan untuk fitur terakhir adalah location. Location di paling kanan, kita klik akan muncul halaman option. Untuk bagian atas akan ditampilkan map dan marker. Nanti seharusnya ada banyak marker untuk masing-masing staf yang ditugaskan. Lalu pada bagian bawahnya ada log pengantaran, yaitu di sort sesuai dengan tanggal. Untuk tanggal 20 bulan 1 2021, ini ada beberapa user yang terassign ke tugas tersebut, serta lokasi pada map nanti akan muncul ke markernya. Untuk tampilannya seperti itu. Sekian pemaparan dari laporan kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi.